Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran AKPM, kita sudah mulai masuk tentang pencatatan transaksi di bank. Nah, untuk pencatatan transaksi yang pertama itu mengenai akuntansi tabungan. Jadi di sini nanti kalian belajar gimana sih pencatatan transaksi di bank ketika ada nasabah yang menabung. Nah, belajarnya di bab ini. Nah, untuk pencatatan transaksi tabungan di sini ada 5 item yang harus kalian kuasai. Yang pertama mengenai pembukaan dan penyetoran tabungan. Kedua, penarikan tabungan. Ketiga, perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. Keempat, penutupan rekening tabungan. Dan yang terakhir, pencatatan setoran dan penarikan antar cabang. Untuk yang pertama, pembukaan tabungan. Nah, di sini gimana sih perlakuan bank ketika ada nasabah yang menabung? Langsung saja lihat contoh soalnya. Tanggal 1 Juli 2020, Dina membuka rekening tabungan Bank Cahaya Cabang Bandung sebesar 3 juta secara tunai. Nah, secara tunai ini saya garis bawahi. Kenapa? Karena berarti kalau Dina menabung secara tunai, dia membawa uang cash sebesar 3 juta ke bank untuk ditabung. Nah, bagaimana sih pencatatannya di Bank Cahaya Cabang Bandung? Nah, untuk mencatat transaksi ini, kita menggunakan jurnal umum. Ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi bentuknya seperti apa. Nah, lanjut kita lihat untuk pencatatannya di Bank Cahaya seperti apa. Nah, karena Dina membawa uang tunai atau nabungnya secara tunai, otomatis kas di bank bertambah sebesar 3 juta. Nah, kalau Dina nabung berarti kan tabungan Dinanya bertambah. Nah, kalau bertambah, kalau biasanya kalian identik di kelas 10, oh bertambah berarti di debit. Nah, kalau di akuntansi tabungan enggak. Kenapa? Ingat, di sini yang bertambah adalah tabungan. Nah, kemarin sudah saya tugaskan kalian untuk mengelompokkan apa yang termasuk aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban bagi bank. Nah, salah satunya untuk memahami pencatatan tabungan. Loh, Bu, kenapa di sini tabungan dikredit? Ingat, simpanan nasabah baik itu tabungan, giro, dan deposito itu bagi bank dianggap sebagai hutang atau kewajiban. Nah, ingat, kewajiban atau hutang bertambah itu ada di sisi kredit. Makanya di sini tabungan Dina 3 juta tempatkan di sisi kredit. Agar lebih mudah dipahami, coba kalau kalian nabung deh di Bank Mini atau di bank yang lain, lihat buku tabungan kalian. Kalau kalian nabung, pasti uangnya dicatat di sisi kredit. Nah, sedangkan kalau berkurang atau kalian ngambil, itu dicatat di sisi debit. Nah, itu salah satu perbedaan dengan akuntansi keuangan. Makanya di sini saya minta tolong ubah mindset kalian. Kalian di sini tempatkan sebagai pegawai bank. Jadi tidak mesti debit itu nambah, kredit berkurang. Nah, di sini dibalik. Kalau kalian nabung itu di kredit, kalau kalian narik tabungan itu ada di sisi debit. Lanjut. Untuk pembukaan tabungan yang kedua, di sini contoh soalnya, tanggal 11 Juli 2020, Dina menyerahkan cek 2 juta pada Bank Cahaya untuk keuntungan rekening tabungannya. Nah, cek tersebut dia dapat dari PT Amarta yang kebetulan sama-sama nasabah Bank Cahaya Cabang Bandung. Nah, ketika ada dua nasabah yang sama itu bertransaksi, otomatis itu hanya akan memindahkan uang dari satu nasabah ke nasabah yang lain dengan catatan banknya sama. Nah, seperti Dina dan PT Amarta, ini kebetulan sama-sama nasabah Bank Cahaya, sehingga pencatatannya seperti berikut. Giro Amartanya berkurang, tempatkan di sisi debit sebesar 2 juta. Bu, kenapa debit, Bu? Ya tadi,
Amarta berarti dia punya simpanan, tapi bukan tabungan. Ingat, Amarta itu menyerahkan cek ya. Jadi bukan nanti di jurnal umumnya bukan keterangannya cek Amarta. Ingat, cek itu adalah sarana penarikan dari simpanan giro. Sehingga pencatatan di bank itu ya simpanan gironya Amarta berkurang. Ingat, hutang berkurang ada di sisi debit, sehingga di bank giro Amartanya dicatat berkurang 2 juta, tempatkan di sisi debit. Selanjutnya, karena Dina menerima cek, otomatis tabungan Dina juga bertambah. Ingat, tabungan itu dianggap sebagai kewajiban bagi bank, sehingga kewajiban bertambah, tempatkan di sisi kredit, sehingga pencatatannya giro Amarta debit 2 juta, yang artinya giro Amarta berkurang, tabungan Dina di sisi kredit 2 juta, yang artinya tabungan Dina bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lanjut, masih dengan pembukaan tabungan. Nah, tanggal 11 Juli, tanggal 23 Juli, maaf ya, ini tanggalnya belum diganti. Tanggal 23 Juli, Dina menyetorkan cek Bank Mandala sebesar Rp1.800.000. Nah, beda ya dari kasus yang pertama dan kedua. Kalau tadi yang pertama Dina store tunai atau dia bawa uang cash. Yang kedua, Dina tadi menabungnya lewat cek yang didapat dari sesama nasabah Bank Cahaya. Nah, kalau yang ketiga ini dia dapat cek juga. Hanya saja dia dapatnya dari Bank Mandala. Berarti di sini ada 2 bank yang terlibat, yaitu Bank Cahaya dengan Bank Mandala. Nah, di sini perlu dilihat pencatatannya juga akan berbeda perlakuannya. Nah, yang pertama, giro BI yang dicatat di sisi debit. Bu, kenapa nggak giro Bank Mandala? Nah, perlu digarisbawahi di sini, ketika ada 2 bank yang berbeda terlibat dalam satu transaksi, biasanya dinamakan clearing. Saya rasa kalian sudah pernah mendengar di kelas 10. Ya, ketika ada clearing itu melibatkan 2 bank, pasti nanti di tengah-tengahnya itu ada yang namanya lembaga clearing. Ingat, lembaga clearing di Indonesia yang resmi adalah BI atau Bank Indonesia. Nah, untuk transaksi clearing ini biasanya masing-masing bank itu punya akun atau punya simpanan giro di BI. Nah, namanya Giro Bank Indonesia. Ini fungsinya untuk memindahkan rekening nanti kalau ada transaksi clearing seperti ini. Nah, makanya di sini pencatatan di Bank Cahaya Cabang Bandung, Giro Bank Indonesianya itu bertambah sebesar 1.800.000. Ingat, ini bukan simpanan giro Bank Cahaya ya, atau simpanan giro Bank Mandala. Kalau yang tadi kan giro PT Amarta. Kenapa? Karena itu sesama nasabah. Jadi tinggal kalian mencatatnya giro yang bersangkutan. Nanti misalnya dia dapat dari PT ABC yang sama-sama nasabah, ya tinggal kalian sesuaikan giro PT ABC dengan catatan banknya sama. Nah, ketika ada transaksi pembukaan tabungan, dia dapat cek atau giro dari bank lain, kalian mencatatnya bukan giro giro Bank Mandala, bukan, tapi giro Bank Indonesia. Nah, giro Bank Indonesia ini bukan dianggap sebagai hutang oleh bank. Ya, ingat, giro Bank Indonesia ini adalah simpanan giro milik Bank Cahaya di BI. Ini biasanya diperlukan untuk transaksi clearing. Kenapa? Ya karena ini melibatkan 2 bank berbeda antara Bank Mandala dengan Bank Cahaya. Nah, giro BI di sini dianggap sebagai aset bagi Bank Cahaya. Kenapa aset? Ya karena itu simpanan
gironya Bank Cahaya di Bank Indonesia. Nah, kenapa di debit Bu bertambah? Iya bertambah karena dia dapat setoran cek dari Bank Mandala sebesar 1.800.000. Otomatis giro BI-nya bertambah 1.800.000 rupiah. Tempatkan di sisi debit karena giro BI ini masuknya aset, bukan simpanan nasabah. Nah, selanjutnya karena ini untuk keuntungan rekening tabungan Dina, ya tabungan Dinanya juga bertambah sebesar 1.800.000 rupiah. Tempatkan di sisi kredit. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, kalau ada transaksi yang pertama tunai, itu pasti kasnya bertambah karena tunai. Ya, yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, ketika ada transaksi sesama nasabah alias beda orang tapi banknya sama, itu kalian perlu mencatatnya misalnya seperti tadi, giro PT Amarta. Atau misalnya nanti dia dapat cek dari Ani nih, sama-sama nasabah Bank Cahaya. Ya, kalian catat di jurnalnya giro Ani. Itu jadi mengikuti nanti dia dapatnya cek dari siapa. Dengan catatan itu terjadi ketika sama-sama nasabah bank yang sama. Yang ketiga, ketika ada tabungan dia dapat dari bank yang lain. Kalau ada bank yang lain itu pasti clearing masuknya ya. Bank A sama Bank B. Otomatis di tengahnya pasti ada lembaga clearing namanya BI. Nah, ini bukan giro yang bersangkutan yang dicatat, tapi giro BI. Ketika ada transaksi dengan dua bank yang berbeda, giro BI-nya nambah. Nah, seperti tadi tabungan Dinanya juga bertambah. Ingat, yang jadi nasabah BI itu kan bank-bank ya, bukan kita atau masyarakat umum, tapi bank-bank. Nah, di bank-bank itu, di BI itu setiap bank juga punya simpanan giro. Nah, yaitu namanya giro Bank Indonesia. Itu biasanya diperlukan ketika terjadi transaksi clearing atau ketika terjadi transaksi antara dua bank yang berbeda. Ngerti ya? Nanti misalkan kalau nggak ngerti silahkan bisa japri ke saya atau mungkin langsung di forum saja biar teman-temannya yang belum paham itu bisa ikut paham. Nah, lanjut. Tadi sudah selesai dengan penyetoran tabungan dan pembukaan tabungan. Nah, yang kedua adalah gimana sih perlakuan ketika ada seorang nasabah menarik tabungannya. Nah, langsung saja contoh soal. Tanggal 28 Juli Dina menarik tabungannya sebesar 1.300.000. Pencatatannya ya sama seperti tadi, tinggal dibalik karena kan ditarik. Nah, otomatis kalau Dina menarik tabungannya, tabungan Dina berkurang. Ya enggak? Ingat, tabungan tadi di sini dianggap sebagai kewajiban. Karena sudah diambil, kewajibannya bank kan pasti berkurang. Nah, dicatat di tabungan Dina, tempatkan di sisi debit 1.300.000. Kas banknya juga berkurang karena sudah ditarik Dina sebesar 3 juta rupiah. Nah, tadi sudah terjadi beberapa transaksi ya. Ada 4. Nah, nanti kalau misal kalian bisa dilihat di buku tabungan atau di rekening koran itu istilahnya berisi ringkasan transaksi 1 bulan. Nah, kalau kalian bikin rekening korannya atau bikin laporan mutasi tabungan Dina, laporan mutasi itu adalah laporan perpindahan tabungan ya, entah itu narik, entah itu dia dapat transfer, entah itu dia nabung, semuanya terekam di situ. Nah, kalau misalnya disajikan dalam bentuk laporan seperti ini, ya akan terlihat, bisa dilihat di layar ya. Yang pertama tanggal 1 ingat tadi ya, setoran tunai. Kenapa namanya setoran tunai? Ya karena tadi dia nyetornya secara tunai. Tempatkan, ingat, dia kan nabung. Jangan dicatat di sisi debit kalau di bank. Kalau kalian nabung, tempatkan di sisi kredit. Saldonya sebesar 3 juta rupiah. Lanjut tanggal 11. Masih sama-sama setoran. Bedanya bukan setoran tunai lagi.
dia dapat cek tadi kan sebesar 2 juta. Otomatis kalian catatnya di laporannya bukan setoran tunai tapi setoran warkat. Ya. Warkat itu istilah di banknya surat berharga. Ingat, cek, giro itu kan surat berharga termasuknya. Setoran warkat sebesar 2 juta. Tempatkan di sisi kredit 2 juta. Sehingga saldonya bertambah menjadi 5 juta rupiah. Tanggal 23, dia juga masih setoran untuk tabungan. Hanya itu setorannya dari bank yang beda. Nah, otomatis keterangannya juga kalian catat beda. Karena dia dari bank yang beda, catatlah sebagai setoran clearing. Berapa tadi? 1.800.000. Sehingga saldo Dina per tanggal 23 6.800.000. Jadi dibedakan keterangannya ya. Ingat tadi kalau setoran tunai, dia tunai bawa uang cash. Kalau setoran warkat, berarti Dina tadi nyetornya pakai cek. Nasabahnya bank yang sama. Kalau setoran clearing, berarti dia juga dapat dari cek setorannya, hanya banknya beda. Jadi 3 setoran ini keterangannya berbeda-beda. Lanjut, tanggal 28. Nah, tadi Dina menarik 1.300.000. Ingat, kalau kalian narik tabungan, uangnya dicatat di sisi debit oleh bank. Sekali lagi saya tekankan, yang namanya simpanan giro, tabungan, deposito itu dianggap sebagai hutang. Nah, kalau udah diambil, berarti kewajiban bank kepada nasabah juga berkurang. Ingat, kewajiban itu berkurang dicatat di sisi debit. Sehingga saldo tabungan Dina per Juli 2020 itu sisanya tinggal 5.500.000. Nah, untuk hari ini mungkin dari penyetoran dan penarikan saja ya. Nanti kalau sekali lagi, kalau ada yang masih bingung silahkan japri atau bisa diskusi di forum, boleh, gak masalah. Nah, nanti kalau kalian sudah ngerti, saya kasih latihan soal. Nanti kalau kalian sudah ngerti dengan pencatatan, penyetoran, dan penarikan tabungan, baru kita lanjut ke perhitungan dan pencatatan bunga tabungan. Baik, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.